Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai liputan menarik. Bersama saya Ian Umar. Dan saya Naras Prameswari, senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa TVRI di seluruh tanah air weekend ini. Dan terasa sekali ya kalau misalnya akhir pekan ini juga dan juga selama beberapa hari terakhir ini di Washington DC panas sekali. Ini benar-benar karena kamu bawa botol apa ini? Ini botol air ekstra karena begitu keluar 10 menit jalan kaki aja tuh rasanya tenggorokan kering tapi juga keringetan gitu. Jadi dehidrasi harus ada ekstra botol. Betul sekali. Bukan seperti kayak di SCBD gitu udah bawa botol-botol gitu. Botol-botol trendy gitu ya, yang warna-warni. Tapi memang walaupun itu panas juga kan di Jakarta, kita memang harus hydrate atau tetap minum air banyak dan juga makan buah yang banyak juga untuk menghindari cuaca panas seperti ini. Dan pemirsa, selama Anda di rumah di akhir pekan ini juga jangan lupa kita akan membawakan liputan-liputan menarik seperti berikut. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli selalu dimeriahkan dengan kompetisi makan hot dog. Namun, ajang tahun ini jadi kontroversi setelah sang juara bertahan dilarang berkompetisi. Diplomasi kuliner kerap digunakan dalam mempromosikan Indonesia di luar negeri termasuk di Amerika Serikat. Batik restoran yang menyajikan kuliner Indonesia dan Malaysia di Rego Park, Queens, New York menjadi pilihan warga Amerika Serikat dari berbagai restoran yang menyajikan beragam kuliner lainnya. Di tengah semakin populernya produk mie instan di Amerika, popularitas produk mie instan Indonesia juga terus meningkat hingga mulai marak dijual di rantai supermarket besar Amerika. Pemirsa, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 4 Juli memang dirayakan di seluruh Amerika dan sudah banyak sekali tradisi-tradisinya. Antara lain misalnya untuk keluarga-keluarga kita biasanya piknik, barbecue, ataupun juga melihat pesta kembang api dan parade. Tapi juga ada kompetisi yang menarik dilakukan selama atau pada saat liburan tanggal 4 Juli ini. Yaitu salah satunya adalah kompetisi makan hot dog ternyata di sini ya. Benar tradisinya. sekali. Kalau di Indonesia kan kompetisinya adalah makan kerupuk. Kalau di Amerika Serikat kompetisinya makan hotdog sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat mungkin. Dan tapi tahun ini ada loh kontroversinya. Dari sekian banyak lomba makan hotdog di Amerika, Nathan's International Hotdog Eating Contest adalah salah satu yang paling dikenal. 3, 2, 1. Digelar sejak 1970-an, kompetisi ini telah menarik peserta lomba makan dari Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Joey Chestnut asal Kentucky, AS, jadi juara 16 kali. Dia memegang titel juara sejak 2007 hingga 2023, kecuali pada 2015. Tahun lalu, dia melahap 62 hotdog dalam 10 menit. Crowds expected me to come out there hungry. They're expecting me to come out there eating fast, and I'm going to deliver. And they want to see a record, and I'm going to do everything I can to deliver that too. Tapi tahun ini, Joey dilarang berkompetisi setelah dia menandatangani kontrak dengan merek pesaing yang merupakan sosis vegetarian. I think it's a little outrageous, but I think it kind of makes sense, especially because he's a big hot dog eater and not a veggie dog eater. So I don't eat meat. I think it is superb that he's altered his thought, and I hope a bunch of people follow that and we stop eating animals. With no Joey Chestnut, there's no Nathan Hot Dog Contest. The rest is just a scam. Come back, Joey, come back. Major Eating League, Liga Besar Lomba Makan, mengatakan masih banyak kompetitor selain Joey. So what you're going to see if he's not there is Jeffrey Esper of Massachusetts, James Webb of Australia, Patrick Bertoletti of Chicago. There are a handful of guys who are going to be going for that number one spot, and it's going to be very, very close. Kompetisi makan bukan tanpa kritik. Para pakar kesehatan pun khawatir akan dampak jangka panjang dalam mengkonsumsi kalori tinggi dalam waktu singkat. Terlebih, hotdog adalah makanan ultra proses. I don't eat hot dogs because I think they're super gross and really processed. It could be an apple eating contest. I think that'd be cool. That'd be fun if they did that in Times Square or something. Just had like an apple eating contest and called it the Big Apple. Penyelenggara mendengar masukan tersebut.
Tapi menurutnya makanan lain tidak menarik perhatian layaknya hotdog. There have been lots of conversations on what we should be doing, whether we should have a pea eating contest, whether it should be a vegetarian contest, whether it should be a fruit eating contest, whether we should eat something else. Those have never gotten any traction for the simple reason that the hot dog contest is the hot dog contest. Dewan Hotdog dan Sosis Nasional AS memperkirakan Amerika mengkonsumsi 20 miliar hotdog per tahun, atau 70 hotdog per orang setiap tahunnya. Hotdog memang tidak terpisahkan dari kehidupan warga Amerika Serikat. Selain banyak dikonsumsi ketika hari besar dan pertandingan olahraga, hotdog juga mudah ditemukan di pusat-pusat keramaian, seperti di National Mall di Washington DC ini. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Tahun ini pemenangnya adalah Patrick Bertoletti yang makan 58 hotdog dalam waktu 10 menit. Tapi rekornya masih dipegang sama Joey Chestnut yang makan 76 hotdog dalam waktu 10 menit pada tahun 2021 ya. Waduh, tapi juara bertahannya nggak ikut bertanding ya tahun ini. Dan memang hotdog ini ikonik sekali untuk makanan di Amerika. Selama 4 Juli ini atau Hari Kemerdekaan juga ada kompetisi makanan lainnya. Contohnya untuk apple pie ataupun juga hamburger, itu juga jadi tradisi di sini. Pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama Reportase Weekend. Sebagai diaspora Indonesia di Amerika Serikat, salah satu cara paling cepat untuk mengobati rasa rindu itu tentunya dengan makan mie instan ya. Tapi tahu nggak sih kalau di Amerika Serikat, di supermarket itu sudah banyak ada mie instan Indonesia maupun dari berbagai negara Asia lainnya. Dan ternyata mie instan ini jadi tujuan kita ya untuk mengobati rasa rindu untuk kuliner-kuliner Indonesia. Dan kepopuleran mie instan Indonesia juga semakin banyak dan bisa dijumpai di berbagai supermarket yang besar di Amerika. Contohnya seperti dalam liputan berikut ini. Produk mie instan asal Indonesia, Indomie, mulai lumrah ditemukan di pasar Amerika. Diperkenalkan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat, produk ini mulai beredar di Amerika sejak 1987. Kini, produk ini merambah toko-toko mainstream di Amerika Serikat, seperti Walmart dan Costco, utamanya di pantai timur dan barat Amerika Serikat yang memiliki kantong imigran terbesar. Waktu 2014 akhir atau 2015 lah ya, itu kita mulai masuk ke Kroger Group, supermarket chain terbesar di Amerika ya. Terus juga kita mulai listed di beberapa Walmart juga tahun 2015 akhir. Sekarang kita sudah masuk ke 500 Walmart seluruh Amerika. Popularitas produk mie instan Indonesia ini seiring dengan tren makanan mie instan yang sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup warga Amerika Serikat. Sejumlah produk mie instan asing sudah terlebih dahulu gaet popularitas di Amerika. Kalau bicara kompetitor ya, traditionally ya produk-produk instant noodle yang sudah menjadi lokal di sini, seperti Nissin atau Maruchan, karena mereka punya pabrik di sini kan. Sementara Indomie Amerika Serikat masih mengimpor dari pabriknya di tanah air. Kepada VOA, Indofood AS sebut mengimpor sekitar 600 kontainer Indomie setiap tahunnya. Upaya pemasaran masih dilakukan gencar agar Indomie bisa merajai pasar mie instan Amerika Serikat. Seperti menghadiri pameran nasional Summer Fancy Food Show di New York pada Juni lalu. Summer Food Fancy Show menjadi salah satu pameran akbar untuk industri makanan di Amerika Serikat. Dihadiri oleh berbagai pemain kunci industri makanan di Amerika Serikat. Membuat pameran ini menjadi lokasi yang strategis untuk membantu penetrasi produk makanan Indonesia yang belum jamak di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia manfaatkan pameran seperti ini untuk perkenalkan produk-produk Indonesia, termasuk diantaranya coklat. Salah satunya yang hadir di pameran ini adalah Java Criollo yang berambisi bisa tembus pasar Amerika melalui minuman coklat Indonesia yang premium dan sehat. Kita buka untuk private label,
kita juga buka untuk white label. Intinya coklat dari Indonesia. Semua penjual di Pavilion Indonesia dipilih melalui kurasi pemerintah Indonesia untuk produk yang dinilai secara mutu dan kuantitas siap ekspor, sesuai dengan kebutuhan tren pasar Amerika. Untuk produk-produk yang healthy snacks gitu ya, atau wellness itu juga sangat dicari, khususnya setelah pasca pandemi. Jadi itu yang juga coba kita dorong. Kunci penetrasi pasar makanan Amerika Serikat terletak pada pemain kuncinya, yakni distributor. Ekosistem terutama food di Amerika ini jarang sekali dari perusahaan langsung ke konsumen. Even ke retailer, dia ada food broker, kemudian ada distributor. Nah, jalur ini yang harus kita petani bahasa Jawanya. Kita lihat satu-satu mana yang kira-kira visible. Makanan belum jadi ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat, yang masih didominasi oleh ekspor di sektor industri dan pertambangan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. $600 kontainer masuk ke Amerika setiap tahunnya. Pantesan nih tidak susah untuk mencari mie instan Indonesia di Amerika Serikat. Tapi sayangnya pilihan rasanya tidak sebanyak yang ada di Indonesia, Ian. Ya benar sekali, karena rasa yang paling favorit adalah mie instan, terutama yang mie goreng di sini yang cukup banyak ditemui di supermarket di Amerika. Dan setelah ngomongin makanan, kita akan beralih ke dunia entertainment. Kita akan menyaksikan informasi infotainment bersama Gandira Pratama di VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, di VOA Entertainment Update kita selalu highlight musik baru, terutama dari Indonesia. Dan kali ini ada debut single dari seorang pengacara serta penyanyi band Indonesia, Kadri Jimo. Kadri, atau The Singing Lawyer, yaitu pengacara dan penyanyi progressive rock band Indonesia, Kadri Jimo, baru saja memulai debut solo karirnya. Setelah pengalaman saya kurang lebih 50 tahun bermain musik dari zaman kecil. Namun saya baru pertama ini solo, mengeluarkan single dalam konsep solo. Biasanya saya nge-band. Kadri baru saja merilis single Carmelia, lagu klasik era 70-an ciptaan Farid Harja. Lalu, apa yang membedakan versi ini dengan versi original? Farid Harja itu, dia key-nya lebih rendah daripada saya lebih tinggi. Dan saya ada unsur lebih rockis ya, karena ada serak dari karakter suara saya. Jadi sementara Farid Harja itu dia lebih empuk. Ya, dia lebih ngepop. Untuk single ini, Kadri bekerja sama dengan produser Lilo, gitaris band Indonesia Papan Atas, Club Project. Dan menurutnya, kolaborasi ini dapat menangkap perhatian anak muda. Produsernya adalah kawan saya Lilo dari Club Project. Dia memang membuat musik sederhana, lebih sederhana dan dapat diterima. Ya, inilah yang ditawarkan. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa diterima di kalangan anak-anak sekarang ya, Gen Z. Kadri juga berkata dia tidak menganggap usianya sebagai hambatan. Itulah musik, bahasa universal dari segala macam lintas usia. Wow, good luck ya Kadri dengan debut solo karirnya. Oke, more music alert kali ini dari dunia K-pop. Grup K-pop Stray Kids baru saja merilis album baru. Alright, hello everyone, we are Stray Kids. Pada tanggal 19 Juli 2024, grup K-pop beranggotakan 8 orang yang memulai debutnya pada tahun 2018 melalui sebuah reality show, Stray Kids, merilis album baru berjudul 8. Ini merupakan mini album ke-9 mereka yang kali ini terdiri dari berbagai genre musik. And it's been a while since our last album, but with this album we really want to emphasize, our 8 members, how genuine we are with music, and we've also put in a lot of different styles of music for everyone out there to enjoy, and hopefully everyone enjoys the album. Hopefully. Walaupun album sebelumnya, Five Stars, merupakan album terlaris kedua tahun 2023, band ini tetap terinspirasi dan termotivasi, terutama karena dukungan penggemar mereka, Stays. 이렇게 많은 스테이와 많은 분들이 이렇게 관심을 주시는 가운데
뭔가 발전 없이 가만히 있으면 안 되겠다는 생각이 들어서 멤버 모두가 각자 맡은 바를 다 열심히 해주고 있는 것 같고 그렇게 조금 더 스테이에 많은 응원을 받을 수 있는 것 같아요. 그래서 앞으로도 많은 그런 관심과 사랑에 힘입어서 조금 저희 자체를 계속해서 발전시켜 나갈 생각입니다. Stray Kids akan tur dunia di Asia, Australia, Amerika, serta Eropa. Dan fans global mereka sangat antusias menyambut kedatangannya. Well, it's actually quite amazing. I've been with them since the start, so it was like actually amazing to see them becoming this big. Stray Kids akan tampil di Jakarta tanggal 21 Desember 2024. So untuk para fans, be sure to buy your tickets guys. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gender Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Terima kasih Gandira atas info-info selebritinya dan juga infotainment serta tentang berbagai artis dan musik yang selalu fresh untuk pemirsa Reportase Weekend. Dan setelah ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat usaha yang baru dibuka tapi sudah menarik banyak pelanggan di New York. Reportase Weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan restoran-restoran Indonesia di mancanegara termasuk di Amerika dan di Eropa sangat penting dan menjadi ujung tombak bagi promosi dan juga kuliner-kuliner Indonesia serta produk-produk kreatif Indonesia dan bahkan bisa menjadi perwakilan untuk pariwisata di Indonesia karena bisa menjawab keingintahuan dari para konsumennya tentang Indonesia sendiri. Betul sekali, dan di kota New York ada yang namanya Batik Restoran yang menawarkan kuliner Indonesia dan juga Malaysia yang sekarang menjadi salah satu pilihan bagi warga Amerika Serikat yang ingin mencoba kuliner mancanegara. Halo. Yang ini Malaysian side, ini semua prepnya di sebelah sini. Terus ini Indonesian side. So, ini telur kare, ada kale. Ini orek-orek tahu tempe. Ini ayam buat pangsit mie untuk mie ayam. Berangkat dari kecintaan Joanna Cravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalamannya mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun, ia merintis bisnis restoran awal tahun ini. Cuisine is of course one of the best way to connect. So the key here is the connection. On the opening of this very nice restaurant, I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. Bersama Maria Cynthia Dewi, dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia seperti rendang, ayam goreng batik, dan mie pangsit, serta kuliner Malaysia di Batik Restoran yang terletak di Rego Park, New York. Yang paling susah ngenalin makanan Indonesia ya, especially di daerah sini banyak orang European, banyak orang Russian, mereka masih nggak tahu makanan Indonesia. Mostly they only know Malaysian, but they know Bali. But they don't know Indonesia. Namun menurut Joanna, makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba, serta diaspora Indonesia dan Filipina yang juga banyak datang ke restoran ini. Seperti Chris dan Sam yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia dan Malaysia. It's pretty good. Like, you know, it's more diverse now. You know, like have more choices. I think the taste, the spice, you know, like it has more flavor into it. It's like like mixed of Malaysian, Thai, but it tastes good, guys. Just come and check it out. Beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke Batik Restoran.
Salah satunya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya para diaspora memperkenalkan Indonesia di Amerika. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Jadi sesuai dengan apa misinya Pak Sandiaga Uno, itu Spice Up the World. Jadi kita mengikuti dengan tema itu, kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat bisa diterima oleh semua kalangan. Mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari Batik Restoran. Kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Dari Rego Park, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, Batik Restoran jadi tidak hanya dikunjungi oleh warga lokal, tapi juga dikunjungi sama menteri-menteri Indonesia nih. Semoga aja restoran ini tetap sukses dan menjadi favorit tidak hanya untuk warga lokal New York, tapi juga diaspora Indonesia ya. Ya, senang sekali melihat hal seperti itu. Dan seperti kata Pak Menteri tadi, restoran ini penting sekali karena menjadi ujung tombak bagi promosi tentang Indonesia, produk kreatif, dan juga pariwisata. Pemirsa, senang sekali kami telah menemani dengan berbagai liputan-liputan menarik untuk akhir pekan Anda. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Naras Pramaswari. Dan kami juga mengajak kalian untuk mengunjungi sosial media kita di @voaindonesia. Sampai jumpa pekan depan.